Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran geografi bab 5, dinamika kependudukan di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Salah satu langkah yang dilakukan suatu negara dalam menangani berbagai persoalan kependudukan adalah dengan melakukan perhitungan jumlah penduduk atau pencatatan penduduk. Pada umumnya, teknik penghitungan penduduk berasal dari sumber data kependudukan yang diperoleh melalui sensus, survei, maupun registrasi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan antara sensus, survei, dan registrasi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber data kependudukan yang pertama adalah sensus penduduk. Secara definisi, sensus penduduk merupakan penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam batas wilayah suatu negara untuk kepentingan demografi negara tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ada 3 hal yang membedakan antara sensus dengan pengumpulan data kependudukan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah semua orang. Di dalam sensus, pencatatan dilakukan terhadap semua orang yang tinggal di suatu wilayah. Jika dilakukan sensus di Indonesia, maka semua orang yang tinggal di Indonesia harus dilakukan pencatatan, termasuk jika orang Indonesia tersebut tinggal di luar negeri, tapi dia masih mempunyai paspor Indonesia, maka juga dicatat sebagai penduduk Indonesia. Yang kedua adalah jangka waktu. Sensus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan serentak. Periode waktu untuk melaksanakan sensus penduduk di setiap negara berbeda-beda. Indonesia mengambil kebijakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Secara internasional, sensus biasanya dilakukan pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 0, misalnya 2010, 2020. Kemudian yang ketiga adalah cakupan wilayah. Sensus mencakup seluruh wilayah atau meliputi batas wilayah tertentu yang biasanya adalah suatu negara. Jadi, sensus pada umumnya dilakukan dalam batasan negara. Berdasarkan status tempat tinggal penduduknya, sensus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto merupakan pencatatan penduduk pada setiap orang yang ada di daerah tersebut pada saat sensus diadakan. Metode sensus ini tidak membedakan antara penduduk asli dan penduduk yang hanya tinggal sementara waktu. Kemudian yang kedua adalah sensus de jure. Sensus de jure merupakan pencatatan penduduk pada setiap orang yang secara resmi tercatat dan tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat dilakukan sensus. Di Indonesia, selama ini menggunakan konsep penduduk yang tinggal atau yang bermaksud tinggal adalah selama minimal 6 bulan. Namun pada sensus 2020 terjadi perubahan
sehingga konsep penduduk yang tinggal atau bermaksud tinggal minimalnya adalah selama 1 tahun. Di Indonesia, pelaksanaan sensusnya dengan cara mengkombinasikan antara sensus de facto dengan sensus de jure. Bagi mereka yang bertempat tinggal tetap, dilakukan dengan cara de jure, sedangkan untuk yang tidak bertempat tinggal tetap, maka akan dilakukan dengan cara de facto. Dalam melaksanakan sensus, ada 2 metode yang bisa digunakan, yaitu metode householder dan metode canvasser. Di dalam metode householder, petugas menyerahkan daftar pertanyaan kepada pemilik rumah. Di sini penduduk mengisi sendiri daftar pertanyaan. Kemudian, petugas akan mengambil beberapa waktu kemudian. Yang kedua adalah metode canvasser. Di dalam metode canvasser, petugas mendata atau mewawancarai penduduk secara langsung. Pengisian data dilakukan oleh petugas sensus sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh penduduk. Pada umumnya, sensus penduduk di Indonesia dilakukan dengan metode canvasser. Namun, pada tahun 2020, metode sensus di Indonesia dilakukan secara online. Di Indonesia, sensus telah beberapa kali dilaksanakan. Sebelum kemerdekaan, sensus penduduk yang pertama kali diadakan pada tahun 1815 dan selama 1815 sampai 1930, selama 115 tahun tersebut sudah dilakukan sebanyak 10 kali sensus penduduk. Kemudian setelah Indonesia merdeka, sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, 2010, dan yang terakhir baru saja adalah tahun 2020. Berikut ini adalah data-data yang dikumpulkan pada sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan dengan sistem online. Ada beberapa variabel yang ditanyakan. Yang pertama adalah variabel individu yang terdiri atas 12 indikator. Antara lain adalah nama lengkap, NIK, alamat, lama tinggal pada alamat saat ini, sampai dengan status hubungan dengan kepala keluarga dan status perkawinan. Untuk variabel yang lain adalah tentang pekerjaan, pendidikan, dan variabel tentang perumahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber data kependudukan yang kedua, yaitu survei. Secara definisi, survei adalah suatu kegiatan atau metode pengumpulan data atau informasi melalui sebuah pengamatan terhadap sebagian elemen atau unit dari populasi. Artinya, survei itu hanya mengambil sebagian dari sebuah populasi, jadi berbeda dengan sensus. Menurut cakupannya, survei di Indonesia ada 2, yaitu survei nasional dan survei regional. Survei nasional adalah survei yang skalanya nasional dan biasanya banyak dilakukan oleh BPS, yaitu suatu badan atau lembaga pemerintah yang menaungi proses-proses pencatatan statistik atau kependudukan. Di Indonesia, beberapa kali telah dilakukan survei nasional tentang kependudukan. Survei tersebut antara lain adalah survei sosial ekonomi nasional atau Susenas,
kemudian survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, serta survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Di Indonesia pernah dilaksanakan SUPAS pada tahun 1976, 1985, 1995, dan 2005. Fungsi SUPAS adalah untuk melengkapi data sensus. Kemudian yang kedua adalah survei regional. Survei regional adalah survei yang dilakukan wilayah yang terbatas seperti kota, kabupaten, atau provinsi. Contohnya adalah survei kecacingan yang hanya dilakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua adalah survei regional. Survei regional adalah survei yang dilakukan pada wilayah yang terbatas seperti kota, kabupaten, atau provinsi. Contohnya adalah survei kecacingan yang hanya dilakukan di beberapa kota di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, perbedaan antara sensus dan survei meliputi 3 hal. Yang pertama adalah secara cakupan. Jika sensus mencacah seluruh penduduk, maka survei hanya mencacah sebagian penduduk yang hanya dijadikan sampel. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas pelaksanaan. Sensus dilakukan secara berkala atau periodik, biasanya 10 tahun sekali. Sedangkan survei dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tertentu, bahkan bersifat tematik. Yang ketiga adalah topik yang dikumpulkan. Kalau sensus, topiknya terbatas, biasanya sebatas demografi dan sosial ekonomi secara umum. Sedangkan survei, topiknya bervariasi, spesifik sesuai kebutuhan. Misalnya, survei tentang kecacingan, maka akan fokus pada masalah kecacingan. Akan tetapi, di samping perbedaan antara sensus dan survei tersebut, sesungguhnya sensus dan survei merupakan kegiatan yang saling mengisi. Survei dapat melengkapi data sensus. Untuk selanjutnya, sumber data kependudukan yang ketiga adalah registrasi. Secara definisi, registrasi penduduk merupakan sekumpulan keterangan mengenai terjadinya peristiwa kelahiran dan kematian, serta segala kejadian penting harian yang mengubah status sipil seseorang sejak lahir hingga mati. Kejadian tersebut meliputi perkawinan, perceraian, pengangkatan anak atau adopsi, dan perpindahan atau migrasi. Karakteristik registrasi yang pertama adalah memberi gambaran tentang perubahan penduduk secara terus-menerus. Kemudian yang kedua adalah partisipasi penduduk secara aktif untuk melapor. Registrasi penduduk dilakukan dengan cara penduduk itu sendiri yang melapor kepada badan yang berwenang mencatat, sehingga berbeda dengan sensus dan survei, di mana dalam sensus dan survei, penduduklah yang didatangi dan diminta datanya oleh petugas yang berwenang. Kemudian yang ketiga adalah dicatat oleh instansi atau badan yang berbeda. Di Indonesia, sistem registrasi tidak dilakukan oleh satu departemen saja, tetapi oleh beberapa departemen. Misalnya kalau kita mau mencatatkan tentang kelahiran, maka kita harus ke kantor catatan sipil. Kalau kita mau mencatatkan nikah, maka kita ke Departemen Urusan Agama. Kemudian kalau kita ingin melaporkan surat perpindahan domisili atau lapor pindah, maka itu ada di Depdagri atau Departemen Dalam Negeri.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.